Hari ini kita melanjutkan materi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang research partisipan. Minggu lalu kita fokus pada kriteria, ya kan? Kita flashback sebentar ya. Jadi kriteria partisipan itu ditentukan dengan cara menentukan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Jadi populasi kita itu bisa banyak sekali orang, dan dari orang ini kita ambil ibaratnya representatifnya atau perwakilannya yang kita namakan sampel, ya kan? Nah, untuk menentukan apakah sampel tersebut layak untuk menjadi subjek penelitian kita, maka kita harus melihat apakah sampel tersebut sesuai dengan kriteria yang kita tentukan atau tidak. Jadi misalnya dalam populasi mahasiswa, kita ingin riset pada kriteria yang sedang tugas akhir saja, maka sampel kita ya harus dengan kriteria yang seperti itu. Jadi mahasiswa yang tidak sedang mengambil tugas akhir tidak jadi sampel kita. Meskipun sama-sama populasinya mahasiswa. Dan seterusnya untuk berbagai penelitian prinsipnya sama, caranya seperti itu. Kita harus menentukan kriteria inklusi dan eksklusinya terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita akan masuk pembahasan mengenai teknik penyampelan. Jadi populasi itu kan besar. Sementara sampel itu adalah perwakilannya yang itu lebih kecil, tetapi dia kita sebut representatif untuk kita lakukan inferensi, kesimpulan, generasi temuan penelitian ke level populasi. Nah, dari populasi sampai mendapatkan sampel, itu caranya tidak asal. Ada yang namanya sampling proses. Jadi proses kita melakukan penyampelannya itu terdiri atas beberapa tahap. Nah, jadi misalnya kita mau penelitian nih ke orang Indonesia. Kita tahu orang Indonesia ada 200 juta orang saat ini, 250-an mungkin ya, sudah banyak sekali. Seorang peneliti kan tidak mungkin meneliti keseluruhan populasi tersebut. Maka dia harus mengambil sampel. Nah, sampelnya berapa? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000? Nah, menentukan angkanya itu ada caranya. Jadi tidak asal. Itu untuk contoh yang populasinya besar banget ya, seperti negara. Bisa juga populasi yang biasa untuk riset psikologi, misalnya kalian penelitian di psikologi industri dan organisasi, mau penelitian ke karyawan misalnya, karyawannya itu dalam satu pabrik ada 3.000 orang. 3.000 itu kan besar. Kita harus menyampel agar kita tidak keberatan dalam pengambilan datanya. Tapi berapa jumlahnya sampelnya? 50, 100, 150, 200? Nah, itu nggak bisa asal. Ada caranya dan itu yang akan kita pelajari di materi tentang teknik penyampelan hari ini. Dalam bahasa Inggris ini biasa disebut dengan sampling technique. Ada berbagai jenis teknik penyampelan dalam metode riset. Ada yang namanya probability atau random sampling, atau bahasa Indonesianya penyampelan acak, random. Selain itu ada juga yang namanya non-probability atau non-random sampling. Disebut juga penyampelan non-acak. Nah, apa bedanya? Probability sampling ini ketika setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama besarnya untuk terpilih menjadi sampel. Jumlah sampel yang semakin banyak akan meningkatkan keterwakilan populasi dan menurunkan kesalahan penyampelan atau sampling error dan bias penyampelan, sampling bias. Nah, bagaimana caranya setiap anggota populasi ini punya peluang yang sama besarnya untuk jadi anggota sampel? Ya, caranya dengan kita acak. Semacam itu. Kebalikannya adalah penyampelan yang non-random. Kalau yang non-random, tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama. Kok bisa? Karena kita tidak memilih secara acak. Artinya orang-orang yang kita pilih sebagai sampel itu pilihan kita. Nah, itu bedanya. Kalau random sampling itu orangnya kita acak. Jadi kita nggak tahu dari awal siapa nih yang bakal jadi sampel saya. Tapi kalau non-random, ada proses kita memilih. Oh, aku mau orang yang seperti ini.
Jadi aku carinya orang yang seperti ini. Itu namanya non-random. Nah, untuk penelitian kuantitatif, kita diwajibkan menggunakan random sampling. Sementara untuk non-random sampling, ini digunakan untuk penelitian kualitatif. Jadi itu bedanya ya. Kalau kita belajar akan melakukan penelitian kuantitatif, kita akan menggunakan yang random sampling. Sementara kalau penelitian kita membutuhkan kita untuk penelitian kualitatif, maka yang kita gunakan adalah yang non-random. Karena kita kuanti, maka kita akan fokus pada non-random ini saja. Yang random ini saja. Nanti kalau non-random kalian pelajari di mata kuliah tetangga di metode kualitatif. Nah, random sampling ini terjadi ada berbagai jenis ya. Tapi sebelum masuk ke jenisnya, ada beberapa konsep yang yang mau saya pahamkan dulu ke kalian. Pertama mengenai sampling error dan sampling bias. Jadi sampling bias itu harus diperkecil dalam penelitian kuantitatif. Jadi sampling bias itu, kalau dalam bahasa itu, bias itu artinya kecenderungan, kecondongan. Misalnya ya, contohnya begini. Kalian mau pemilihan ketua kelas, calonnya ada 2 orang. Salah satu calon kalian suka orangnya, yang lainnya kalian nggak begitu suka. Nah, karena ada perasaan suka, kemudian kalian akan pilih ke orang yang satu itu. Nah, itu namanya kalian mengalami bias. Jadi, ada faktor subjektivitas. Aku pengen orang yang seperti ini, maka aku pilihnya orang yang seperti keinginanku itu. Itu namanya bias. Nah, dalam penelitian itu juga bisa terjadi. Misalnya, aku penelitian nih, populasiku mahasiswa. Aku anak psikologi. Nah, biar mudah, aku di Unima aku ke teman-temanku aja deh. Dan teman-temanku yang orang-orang yang aku udah kenal aja, biar dapat datanya cepat. Nah, dalam penelitian kuantitatif yang seperti itu tidak boleh. Karena kita jadi ada bias. Jadi ada kecenderungan hati kita untuk memilih orang-orang tertentu. Itu tidak boleh. Nah, cara untuk mengatasinya ya dengan penyampelan acak. Jadi ketika kita mengacak orang, misalkan populasi kita ada 100 orang, kemudian kita mengacaknya, kan kita jadi nggak tahu siapa orang yang terpilih. Jadi kita tidak bisa sengaja memilih orang tertentu yang sesuai dengan keinginan kita. Dan setiap orang punya kesempatan untuk menjadi sampel, apakah kita suka orang itu atau tidak. Semuanya sama-sama bisa menjadi sampel. Itu maksudnya sampling bias. Berikutnya, penyampelan acak ini juga menguntungkan karena dia memperkecil sampling error. Ada yang namanya istilah sampling error. Error itu kesalahan, tapi dalam statistika, sampling error itu maknanya adalah kesenjangan antara statistik sampel dan parameter populasi. Jadi misalnya populasi kita 100 orang. Kalau kita ambil data, kita hitung min-nya, kita akan mendapatkan angka tertentu. Misalnya rata-rata IPK seluruh mahasiswa psikologi adalah 3,5. Itu namanya statistika parameter. Karena perhitungannya di level populasi, itu namanya parameter. Jadi min yang 3,5 tadi itu adalah parameter. Nah, kalau dari 100 orang itu kita ambil sampel dan kita hitung IPK-nya, kan bisa jadi nilai min-nya itu di bawah atau di atas parameter. Kalau 100 orang 3,5, kalau cuma 30 orang mungkin cuma 3,4 atau mungkin 3,6. Nah, selisih antara ukuran statistika sampel dan parameter populasi itu yang namanya error, karena ada kesenjangan. Ya kan? Nah, kesenjangan ini dapat diperkecil kalau kita melakukan penyampelan acak. Jadi sampel ditentukan berdasarkan sampel frame, sesuai dengan karakteristik populasi. Kayak gitu. Jadi itu maksudnya sampling bias dan sampling error. Kenapa kita wajib menggunakan teknik penyampelan acak dalam penelitian kuantitatif? Jawabannya karena dengan itu kita akan memperkecil sampling bias dan sampling error. Ada macam-macam teknik penyampelan acak. Secara umum dapat dibagi menjadi 2 kategori besar. Ada acak yang sederhana
dan ada acak yang berjenjang. Di bawahnya lagi akan ada turunannya lagi, ada acak sederhana yang klaster, ada acak sederhana yang itu sistematis. Berjenjang pun ada dua jenis lagi. Ada acak berjenjang proporsional, ada acak berjenjang disproporsional. Kita akan melihat satu persatu. Nah, sampling acak sederhana itu dalam bahasa Inggrisnya biasanya namanya simple random sampling, jadi penyampelan acak sederhana. Ini sederhana banget pengertiannya, ya sesederhana sampel itu dipilih secara acak. Jadi misalnya kita mau penelitian ke mahasiswa psikologi sebagai populasinya. Saat ini mahasiswa psikologi seluruhnya ada 150 orang. Nah, penelitian kita mau menggunakan ukuran sampel 50 orang. Jadi dari populasi 150 kita mau ambil 50 orang sebagai sampel. Nah, dengan penyampelan acak sederhana ini, sederhananya kita tinggal mengocok, mengundi dari 150 orang itu kita ambil 50. Nah, siapa yang beruntung keluar? Nah, itu jadi subjek kita. Jadi sederhana sekali. Jadi misalnya ada 150 orang, ya 150 orang itu kalian buat kode, kode 1 sampai 150. Kemudian lintingan kertas 150 itu kalian masukkan ke dalam toples, kalian kocok, kemudian kalian ambil sampai 50. Nanti kalian lihat siapa yang muncul. Oh, orang nomor 1, orang nomor 10, orang 15, 17, dan seterusnya sampai 50 orang. Jadi itu sederhananya simple random sampling. Nah, persoalannya simple random sampling yang sederhana ini tidak selamanya efisien. Biasanya ini bisa kita lakukan kalau populasi kita ukurannya tidak begitu besar. Ya paling cuma 100 orang yang yang undiannya masih bisa kita lakukan secara manual. Misalnya jumlah populasi kita itu lebih kompleks lagi. Kita bisa menggunakan turunannya. Ada yang namanya cluster random sampling, sampling acak berbasis cluster, atau systematic random sampling, penyampelan random yang itu sistematik. Kita akan lihat yang pertama, yang cluster. Berbasis cluster itu maksudnya apa? Nah, populasi kita itu kan kalau kita lihat lebih detail lagi ke dalamnya, bisa lagi dikategorikan menjadi cluster-cluster atau kategori. Contohnya saja, mahasiswa psikologi semuanya bisa dikategorikan berdasarkan angkatan. Ya kan? Ada angkatan 2017, 18, 19, 20, 21. Atau bisa kita klaster berdasarkan jenis kelamin. Ada perempuan, ada laki-laki. Ya kan? Ada bisa kita klaster juga berdasarkan tahun kelahiran. Ada yang dari 97, 98, 99, dan seterusnya. Nah, kalau populasi kita kompleks, terdiri atas berbagai kategori dan jumlahnya besar, kita lebih baik menggunakan penyampelan random yang cluster. Pada penyampelan random yang cluster, yang kita acak bukan orangnya, bukan individunya, tapi clusternya. Jadi misalnya kita butuh 50 orang. Dari 150, misalkan angkatan 2021 ada 50, 2020 ada 50, kemudian 2019 ada 50. Nah, kalau kita merasa kesulitan mengacak orang individunya, yang kita acak adalah klasternya. Jadi kita punya 3 undian, 19, 20, 21. Kita kocok, kita ambil dari 3 itu mana yang jadi subjek kita. Oh, yang terambil yang angkatan 2020. Nah, berarti sampel kita adalah angkatan 2020, kita ambil seluruh anggotanya menjadi sampel kita. Gitu. Jadi seleksinya dilakukan secara acak pada klasternya, bukan pada orangnya. Jadi beda ya, kalau yang penyampelan sederhana, itu orangnya yang kita undi. Tapi kalau orangnya banyak, dan kemudian
kalau kita lihat lebih detail lagi, ternyata populasinya itu bisa kita kategorikan lagi dalam klaster-klaster, maka yang diacak adalah klasternya, bukan orangnya. Ada juga systematic random sampling. Ini adalah metode yang digunakan untuk menyederhanakan simple random sampling. Jadi anggota sampel dipilih berdasarkan titik awal yang ditetapkan secara acak dan interval yang tetap. Misalnya ya, kita punya 1.000 orang, populasi kita terdiri atas 1.000 orang. Pemerintah itu kayak rokok. Rokok itu kan ada kebijakan dari pemerintah kan, gimana terkait dengan desain rokok harus menyertakan apa, jadi yang seperti itu. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Oke, selanjutnya sampai di sini ada yang mau didiskusikan nggak teman-teman? Oke, selanjutnya yang sistem random sampling caranya tadi dari 1.000 orang itu kita misalnya tetapkan kita ambil orang-orang dengan kode kelipatan 10. Dimulai dari orang ke-15. Jadi kita ambil 50 orang itu dengan istilahnya rumus sederhana itu. Dimulai dari 15 setiap kelipatan 10. Jadi 25, kemudian 35, 45, 55, dan seterusnya sampai kita dapat 50 orang. Itu contoh systematic random sampling. Cluster random sampling ini sering digunakan ya untuk mahasiswa psikologi, misalnya ada tuh kakak kelas kalian yang riset ke mahasiswa angkatan akhir seluruhnya di Unima. Itu penelitiannya Mbak Mili kemarin, mungkin kalian sudah baca ya. Jadi dia mau penelitian tentang kematangan karir mahasiswa Unima. Mahasiswa Unima itu jumlahnya yang sedang skripsi saat ini, kalau nggak salah kemarin dia cerita itu sekitar 1.000-an orang. Nah itu kan banyak tuh. Kan tidak susah ya kalau dari 1.000 orang itu mau kita random sampling satu persatu 1 sampai 1.000 orang kita undi, kan susah. Caranya dia cluster, dia kategorikan. Oh, mahasiswa Unima itu bisa dikategorikan berdasarkan fakultas. Ada mahasiswa psikologi, ada mahasiswa FKIP, dan seterusnya. Nah, klasternya itu yang kemudian dia acak. Jadi dalam klaster itu bisa juga ada klaster apa ya? Subklaster lagi, misalnya di psikologi yang sudah ambil skripsi itu adalah angkatan 18 dan 17 saat ini. Jadi klasternya itu istilahnya itu berjenjang. Di dalam klaster ada klaster lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Itu nanti tetap bisa diacak. Jadi misalnya bayangkan ya, psikologi ada angkatan 17 sama 18 yang sedang ambil skripsi. Kemudian di FKIP juga sama 17 18. Berarti kan ada 4 kelompok tuh. Nah, mana yang mau diambil? Nah, 4-4-nya tinggal diundi saja. Misalkan dibuat kode 1, 2, 3, 4, kemudian dimasukin ke toples, kemudian dikocok, dan kemudian yang keluar mana? Oh, ternyata yang keluar adalah FKIP angkatan 18 dan psikologi angkatan 17. Jadi maka semua anggota di dalam klaster itu yang kita jadikan subjek penelitian kita. Itu penyampaian random yang acak. Berikutnya, macam berikutnya adalah stratified random sampling atau penyampaian acak berjenjang. Dalam metode penyampaian ini, populasi dibagi dalam sub-subgrup atau strata atau jenjang. Berdasarkan variabel yang hendak diteliti, dapat menurut usia, gender, etnis, status sosial ekonomi, diagnosisnya, domisili, institusi, macam-macam. Jadi strata itu bisa macam-macam. Contoh strata itu misalnya mau penelitian ke warga Magelang. Warga Magelang itu kan terdiri ada yang tinggalnya bisa kita strata per kecamatan. Di dalam kecamatan itu ada kelurahan. Di dalam kelurahan itu ada RW, kemudian di bawahnya lagi ada RT. Ya kan? Itu gambaran strata. Jadi di dalam grup ada subgrup. Atau misalnya contoh lagi waktu pemilu presiden ada polling pemilihan ya. Kalau kalian ngikuti dulu berita, ada survei se-Indonesia. Dengan
ukuran sampel misalnya 2.000-an orang. Kok kalian mungkin pernah baca berita dulu. Itu gimana caranya? Kok bisa penelitian survei se-Indonesia untuk menentukan elektabilitas dan seterusnya? Itu dia menggunakan penyampelan acak berjenjang. Jadi surveinya ke seluruh masyarakat Indonesia, tapi tidak mungkin 200 juta masyarakat Indonesia disurvei. Nah, dia membagi masyarakat Indonesia itu dalam sub-sub grup. Pertama, level pertama strata provinsi. Di bawah provinsi ada strata kabupaten kota. Di bawah strata itu ada lagi desa kelurahan. Di bawahnya itu lagi sampai di yang paling kecil. Ya kan? Bisa dibayangkan ya, itu seperti piramida ya. Ada grup, kemudian itu dapat di-breakdown jadi sub-sub grup, menjadi strata. Nah, kalau sudah begini, yang diacak itu nanti stratanya. Jadi misalnya, ini mungkin agak mirip dengan yang klaster ya, tapi nanti memang agak gabungan sih ini. Jadi misalkan kalau populasi kita sekompleks itu, ya kita tinggal acak strata yang mana. Jadi misalnya kita butuh misalkan 1.000 orang. Ya kita ambil misalnya satu provinsi, satu kelurahan. Jadi riset kita hanya melibatkan 34 kelurahan. Tapi 34 kelurahannya itu yang mana? Jadi se-Indonesia kita sudah punya daftar seluruh kelurahan, nah itu yang kemudian diacak. Jadi nggak semua kelurahan se-Indonesia kita ambil, ada ribuan, tapi kita mungkin cuma ambil 34, tapi 34-nya itu diacak. Itu gambaran penyampelan acaknya yang berjenjang. Nah, sekarang ada dua istilah nih, dua tipe. Ada yang proporsional sama disproporsional. Jadi misalnya proporsional itu, misalkan dalam populasi itu kita sudah tahu proporsi. Misalnya yang perempuan dan laki-laki 75% banding 25. Nanti maka perbandingannya, kalau kita lihat kan 3:1. Maka tetapkan kalau kita butuh subjek 100 orang, maka yang perempuannya harus 75, yang laki-laki 25. Karena kita harus mengikuti proporsi perbandingan asalnya. Begitu. Jadi contoh misalnya lagi kembali ke contoh pemilu tadi, kita butuh 1.000 orang untuk disurvei. Misalkan pemilihan wali kota. Kemudian di Kelurahan Magelang, itu ada berbagai kelurahan, setiap kelurahan itu jumlah penduduknya beda-beda. Ada yang 500, ada yang 200, ada yang 100. Nah, itu kan perbandingannya beda-beda. Kalau kita menggunakan stratified random sampling, maka jumlah tepatnya berapa orang yang kita ambil di setiap kelurahan itu kita kembalikan ke proporsinya. Misalnya kelurahan A jumlah penduduknya lebih banyak, maka proporsi dia di dalam sampel juga harus lebih besar, lebih banyak ketimbang kelurahan lain yang jumlah subjeknya itu lebih sedikit. Gambarannya semacam itu. Itu kalau kita mengetahui proporsinya ya, contohnya. Kalau kita tidak mengetahui proporsinya berapa, kita menggunakan yang disproportional stratified random sampling. Jadi kita tidak memperhitungkan proporsinya. Jadi contohnya misalnya kita tidak mengetahui ya bahwa proporsi itu 3:1. Kita nggak sempat menghitung atau memang nggak ada datanya. Contohnya ya gitu ya. Maka dari itu ya kita tetapkan aja perbandingan 50-50 biar adil. Maka dari itu dari N100 jumlah perempuan kita ambil 50, laki-laki juga 50. Hanya 50 ini kita pilih secara acak. Jadi tidak sesuai dengan proporsi dari populasinya. Itu bedanya antara proportional stratified random sampling dan disproportional stratified random sampling. Jadi sedikit mengulang perbedaannya, kalau simple random sampling sederhana itu yang kita acak adalah orangnya langsung. Ini efektif dan efisien kalau populasi kita jumlahnya tidak begitu banyak, 100-an orang saja, dan kita tahu dengan pasti siapa orangnya. Kita punya identitasnya, kita punya nomor kontaknya, kita tahu orangnya itu yang mana. Dan bisa kita temui satu persatu lah, istilahnya semacam itu. Itu kita gunakan simple random sampling. Tapi misalnya populasi kita lebih kompleks,
terdiri atas sub-subgrup, kemudian terdiri atas bisa kita klaster dan jumlahnya banyak. Nah, itu perlu kita sederhanakan. Kita tidak mengundi orangnya, tapi yang kita acak, kita undi adalah klasternya. Nah, mengenai jumlahnya, kita perlu melihat proporsinya dari populasinya di setiap subgrup atau di setiap klaster itu jumlah orang di dalamnya setara atau ada proporsi tertentu. Kalau kita tahu proporsinya, kita gunakan yang proportional stratified random sampling. Kalau kita nggak tahu proporsinya, ya kita tetapkan perbandingan yang adil saja. Misalnya 50-50. 50%, 50%. Nah, berikutnya, bagaimana cara menentukan ukuran sample size? Kok yang contoh-contoh di sini kan ada 100, 150. Tadi contoh-contoh yang saya buat itu adalah contoh saja. Tapi dalam penelitian yang real, ukuran sampel itu perlu kita hitung. Jadi bukan berdasarkan keinginan kita, aku malas penelitian banyak-banyak, 30 orang aja, itu tidak boleh. Atau, temanku ada 100 orang, aku 100 orang aja deh, itu juga tidak boleh. Atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang itu nggak ilmiah. Jadi aku pengennya yang mudah 70 aja deh, itu juga nggak boleh. Jadi kita harus melakukan perhitungan ukuran sampel. Ukuran sampel itu istilahnya adalah sample size yang biasa disimbolkan dengan N. Jadi kalau kalian baca artikel penelitian, kalian menemukan notasi N. N itu artinya adalah ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, beberapa hal wajib kita perhatikan sebelum dilakukan perhitungan. Jadi ada rumusnya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu ukuran populasi kita. Kalau kita tidak yakin jumlah tepatnya, kita boleh melakukan perkiraan. Contohnya, mahasiswa di Unima kan banyak tuh. Ribuan lah. Misalkan satu angkatan ada 1.000 orang, maka 5 angkatan di Unima itu ada 5.000 sampai 6.000 orang. Tapi kita nggak yakin jumlah tempatnya berapa. 5.900 berapa, kita kan susah. Nah, kita boleh melakukan perkiraan aja. Misalkan kita tahu kurang lebih ada 6.000 orang. Maka perkiraan itu yang kita gunakan. Tapi kalau kita kebetulan punya data tepatnya, ya kita gunakan data tepatnya. Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali, ya kita boleh melakukan perkiraan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan margin of error, atau disebut juga confidence interval atau rentang kepercayaan. Ini perlu ditentukan. Margin of error ini berkaitan dengan seberapa besar yang kita berikan untuk terjadinya error. Error yang tadi saya sebutkan, ada kesenjangan antara mean statistika pada sampel dan mean parameter. Jadi itu perlu kita beri peluang, karena data itu nggak mungkin sempurna, maka kita perlu beri ruang untuk terjadinya error. Tapi ruang itu nggak kebablasan, kita beri batasannya berapa. Itu istilahnya margin of error. Kemudian kita memilih confidence interval. Apakah di level 90%, 95%, atau 99%. Nah, di level inilah yang kemudian kita cari Z-skornya berapa, skor standarnya berapa. Kalau 90% berarti Z-nya 1,645 dan seterusnya. Berikutnya adalah memilih standar deviasi atau tingkat variasi yang kita harapkan dari data yang terkumpul. Misalnya kita tentukan dari awal kita pengen standar deviasinya 0,5. Dan biasanya kita pakai 0,5. Nanti kalau kita sudah punya data 4 ini, itu yang kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Namanya rumus Cochrane. Nah, untungnya kita tidak perlu menghitung ini secara manual, sudah ada kalkulator untuk menghitung ukuran sampel. Ini contohnya ada di qualtrics.com. Ini akan coba saya tunjukkan ya. Jadi ini bisa sekali kalian pakai. Jadi jangan bingung kalau disuruh ngitung ukuran sampel, aku bingung. Nggak usah, sekarang ini sudah ada kalkulatornya. Kalkulatornya seperti ini. Saya tunjukkan ya. Jadi di link tadi, linknya itu di sebuah website, jadi ini, tinggal kita masukkan aja, misalkan kita mau confidence intervalnya 99. Kemudian populasi mahasiswa di Unima itu ada kurang lebih 6.000 orang. Nah,
margin of error-nya 1% lah. Jadi kalau confidence intervalnya 99, maka margin intervalnya 1. Kalau kita mau pilih yang 95, maka di sini 5. Kalau mau yang ini, berarti di sini 10. Nah, biasanya kita pakai yang maksimal, agar keakuratannya lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat dari 6.000, kalau mau yang sangat tinggi, masih banyak banget ya, 4.000. Nah, itu yang kemudian kita kurangi lagi. 5%. Oke, jadi kalau kita pakai confidence 95%, margin of error-nya 5%, dengan populasi kurang lebih 6.000 orang, maka ukuran sampel kita adalah 360-an orang. Ini tergantung populasi size-nya. Jadi semakin besar populasinya, ya tentu saja dia akan semakin besar. Contohnya lagi, misalnya mahasiswa psikologi ada 150 orang. Jadi berapa kita? Oke, 108 orang. Gitu. Jadi ini cara untuk menghitung ukuran sampel. Mengenai materi kita hari ini, saya pikir cukup. Kita untuk selanjutnya adalah praktek, melakukan perhitungan. Jadi ada tugas buat kalian untuk melakukan penyampelan dan menghitung ukuran sampel. Ada 2 kasus yang hendak saya berikan kepada kalian. Ini kita menggunakan data real ya. Jadi kasus 1 adalah kita hendak melakukan penelitian dengan populasi seluruh mahasiswa psikologi di FPH. Nah, coba jawab pertanyaan berikut. Berapa total populasinya? Kemudian gunakan rumus Cochrane. Berapa ukuran sampelnya kalau kita menggunakan confidence interval 90%, 95%, dan 99%? Dan gunakan teknik penyampelan acak sederhana untuk menentukan siapa saja mahasiswa yang menjadi sampel jika CI-nya 95%. Gitu. Nah, kasus kedua adalah kita hendak melakukan penelitian mahasiswa ilmu komunikasi di FPH seluruhnya. Pertanyaannya juga sama, berapa total populasinya? Kemudian menggunakan rumus Cochrane, berapa ukuran sampelnya kalau confidence intervalnya 90, 95, dan 99%. Nah, tapi di sini gunakan teknik penyampelan acak berjenjang untuk menentukan siapa saja mahasiswa yang menjadi sampel jika CI-nya 95%. Mengenai tugas ini, apakah ada pertanyaan? Bu. Oke, silakan. Kalau yang ilmu komunikasi itu, terus cara hitung totalnya gimana ya Bu? Maksudnya kayak ada berapa gitu loh Bu? Ya tanya ke TU, minta data anak komunikasi, namanya, NPM-nya, perangkatan. Sama juga dengan psikologi, nanti juga begitu. Kan populasi kita seluruh ya, seluruh itu ya berarti semua angkatan kita libatkan dalam perhitungan. Nah, berarti berapa total populasinya tinggal kalian jumlah. Angkatan 17 ada berapa, 18 ada berapa, 19, 20, 21. Nah, itu berarti total populasinya. Yang ilmu komunikasi juga caranya sama, kita hitungnya seperti itu. Begitu. Bisa dimengerti? Jadi memang ini kita coba belajar praktek ya. Nanti kalian silahkan datang ke TU, bisa perwakilan untuk minta data mahasiswa, daftar mahasiswa psikologi semuanya, dan daftar mahasiswa ilmu komunikasi semuanya. Oke, ini Zoom saya tinggal sedikit. Mungkin kita rehat sebentar. Habis itu kita masuk lagi untuk saya menjelaskan lagi tugas ini. Misalnya mungkin kalian ada pertanyaan. Untuk sementara itu dulu ya. Zoom saya sudah mau mati. Nanti kita masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.